Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pembahasan hadis kita pada kesempatan pagi hari ini adalah hadis yang keempat yang membahas tentang takdir. Bapak Ibu, saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi dari Ibnu Mas'ud berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu proses penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama itu adalah nutfah. Beberapa makna nutfah itu nutfah itu ya apa itu namanya? Sel telur ya bertemu dengan sperma seorang laki-laki. Summa yakunu alaqah, kemudian menjadi alaqah. Kalau dalam hadis ini diartikan dengan segumpal darah. Ada beberapa perdebatan di dunia kedokteran, tidak ada istilahnya proses penciptaan manusia itu dalam bentuk segumpal darah. Kemudian kajiannya adalah lebih aman kembali kepada makna alaqah. Alaqah itu yang paling paham siapa? Yang jelas yang paling paham adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda apa yang dimaksud dengan alaqah. Cuma dalam beberapa hadis diartikan dengan segumpal darah. Kalau misalnya dalam dunia kedokteran itu tidak ada, bukan berarti hadis ini tidak benar, tetapi mungkin pemaknaannya saja yang kurang pas. Summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian prosesnya menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayangfuhu fihi ruh. Kemudian meniupkan ke dalam segumpal daging itu ruh. Jadi ini adalah malaikat ya, dalam hadis penterjemahnya ada tafsirnya adalah malaikat penjaga rahim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tapi dalam pelajaran rukun iman kita wajib mengimani malaikat yang berapa itu? 10 ya. Tapi sebetulnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya di dalam beberapa riwayat, misalnya malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun itu bersama jutaan para malaikat. Sehingga langit dunia itu dipenuhi oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran ada kisah perang Badar, di mana malaikat juga turun, disebutkan 3.000 kemudian bertambah menjadi 5.000. Itu malaikat dalam bentuk pasukan perang, jadi membantu
pasukan Badar. Ada yang disebut dengan malaikatur rahmah ya, malaikatur rahmah. Itu juga sering datang kepada manusia membisikkan tentang ketenangan, tentang sakinah. Dan setiap manusia juga ada malaikat pencatat amal. Nah, setiap manusia itu ada. Siapa? Bapak Ibu, sinten Bu malaikat yang selalu mengikuti jenengan, sing nyatet amal soleh dan amal buruk? Malaikat raqib dan atid. Dan itu tidak bisa dinegosiasi ya. Api ya ditulis api, elek nggih ditulis elek. Mboten saged di kompromi. Termasuk mempunyai niat ya. Itu malaikat apa tahu niat manusia. Jadi ketika kita punya niat baik, kita punya niat jelek, malaikat tahu apa tidak itu. Kalau di beberapa riwayat kan ditulis ketika seseorang itu berniat baik kan sudah ditulis sebagai pahala. Berarti malaikat ngerti. Maka dalam beberapa kajian dengan izin Allah malaikat itu tahu apa yang terbersit dalam hati manusia. Niatnya api ditulis siji, kemudian ketika dia lanjut dengan amalnya ia tulis 2. Kalau niat buruk tidak ditulis. Nah, inilah bentuk rahmat Allah, itu aturan Gusti Allah ini aturan yang luar biasa. Niat elek mboten ditulis. Lah mungkin lanjut diamalkan baru ditulis. Nek niat elek kemudian tidak jadi diamalkan, ditulis ning pahala kebaikan. Kita lanjutkan. Summa yursalu ilaihil malak fayunfakhu fi ruh, ya ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian ditetapkanlah 4 urusan, 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Apa Bapak Ibu yang ditulis 4 perkara itu? 1 ditetapkan rizkinya, 2 ajalnya ya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, dan amalnya wasakiyun aw sa'idun, susah atau bahagia. Di beberapa riwayat yang lain ada yang ditulis juga jodohnya. Nah, kemudian amal baik, amal buruknya. Jadi ada beberapa riwayat yang lain. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh beramal dengan amalan ahli surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali 1 hasta. Sahasta nggih. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amalil ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian karena sebuah ketetapan, ia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai dirinya dan surga itu cedek banget. Itu ahli surga. Kemudian seseorang itu beramalan dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk, kemudian dia mati, kemudian dia masuk neraka. Wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian sesungguhnya di antara kalian itu ada yang beramal, sungguh beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga
bainahu wa bainaha hatta mayakunu, sehingga ia menjadi di antara dirinya dan neraka itu ila ziraun, kecuali sehasta, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali alil jannah fayadkhuluha. Kemudian karena sebuah ketetapan, ia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema takdir niku, ya, kalau kita bicara masalah takdir, masalah qada qadar, itu sebetulnya satu tema yang tidak perlu terlalu mendalami. Ya, beberapa tausiah para ulama ngoten. Karena apa? Ya, kita itu tidak mampu, akal kita itu kadang tidak mampu mendalami sedalam-dalamnya tentang qada dan qadar atau tentang takdir. Ketika kita salah dalam memahaminya, itu ya bisa menjadi putus asa atau bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti tadi dalam satu riwayat, orang itu beramal sampai dirinya dan surga itu tidak ada jarak, sangat dekat. Kemudian dia beramal dengan ahli neraka, dia mati masuk neraka, atau istilahnya su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama memahami fokus pada hadis ini. Jadi yang pertama, proses manusia tadi, ketika awal penciptaan kita ini sudah ditetapkan. Yang pertama adalah rezeki kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jatahe ning donya entek ya terus meninggal. Jadi nek enten tiyang kok rezekine digelontor wadah ngoten ya, ngati-ngati engko gendang entek ngoten nggih. Nek sing rezekine rada seret sithik niku nggih. Iki kayake kok dawa iki, ning Gusti Allah diwenehi sithik-sithik. Iki kan pikirane menungso iki. Pikirane menungso. Ini yang jelas kita tidak tahu jatah rezeki kita berapa. Ini mboten ngertos. Mboten ngertos. Kewajiban kita adalah berusaha. Misalnya enten sing berpendapat ngeten. Lah rezeki itu kan wis dijatah karo Gusti Allah. Ora usah nyambut gawe, nek wis jatahe rezeki kan ya mesti teko. Niku pernyataan niku bener apa salah? Nggih. Tapi nek pertanyaan diwalik ngeten. Misale menungso niku mboten kerja napa-napa, ning nek Gusti Allah ngersakne rezekine datang, niku dugi napa mboten rezekine? Ya dugi. Wong nek Gusti Allah itu menginginkan, ya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Jadi memang kalau itu sudah menjadi rezeki seseorang, ya itu akan pasti datang. Ketika Allah sudah menetapkan seseorang itu dapat rezeki, mbok orang yang gawe ya panggah teko rezeki niku. Contohnya jenengan ketika tindak ngendangi tiang gerah teng rumah sakit, mboten saged napa-napa, lumah-lumah. Rezeki datang nggih. Rezeki datang. Bahkan orang gelem dahar sampai didulang. Orang di duit arep metu ke rumah sakit bayar, keluargane nungsang jungkir golek duit. Ya, tapi ya pelakunya kan ya mboten nyambut gawe, ning nggih rezeki itu tetap datang. Ning Bapak Ibu sekalian, memahami konsep rezeki itu satu, kita yakin rezeki kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kita tidak tahu jatah rezeki kita itu berapa. Nah, karena takdir itu diketahui setelah terjadi. Yang ketiga, tugas kita adalah berikhtiar sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin untuk mendatangkan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu datang kepada kita dengan penuh berkah. Jadi rezeki datang kepada kita itu menjadi rezeki yang penuh keberkahan. Dengan jalan apa? Sunatullahnya kita itu juga berusaha. Makanya disinilah kita wajib berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja yang jujur, dengan bekerja yang ihsan, yang terbaik. Karena satu rezeki itu dijatah oleh Gusti Allah. Tugasnya kita itu ya bekerja dengan baik. Rugi kalau misalnya seseorang mencari rezekinya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, dengan cara menzalimi, ya saja ini rezeki itu kalau sudah jadi jatahnya, ia akan datang. Makanya soal rezeki kita tidak perlu takut kepada kenyataan, ya, tidak perlu takut kepada bayang-bayang yang menghantui manusia. Kadang kita itu sering membayangkan sesuatu yang tidak perlu, misalnya iki sok piye wayahe ngene butuh sakmene engko nek golek duit kondi. Kadang kita mendapatkan bayang-bayang itu. Tapi ketika Allah itu sudah menentukan, ya sebetulnya selesai urusan rezeki. Kadang manusia sajalah yang merasa takut, ya. Tugas kita adalah usaha sebaik-baiknya. Itu salah satu konsep rezeki, Bapak Ibu sekalian. Seperti perjalanan hidup kita, nggih. Apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita takutkan sejak dulu kan wis kita alami gitu. Apa yang kita jalani sekarang ini, itu kan kadang apa yang kita takutkan masa lalu kita. Oh, tiba-tiba saiki lakune uripku yo ngene. Saya juga hidup, anak-anak juga cukup, ya. Yang dulu kadang kita ini berpikir sampai risau, takut ngoten menjalani kehidupan. Soalnya anak-anak gede nek kuliah piye? Engko kuliah metu kuliah iki nyambut gawe apa? Sampai bingung golek-golekne. Terus iki engko nek rabi manggon nang ndi digolek-golekne lemah, dicicil-cicilne boto, lumpuk-lumpuk boto, sok ben iso gawe omah ning kene. Mari ngono rabi jodone adoh melu jodone. Ora sida napa niku manggon sing disiapne lah. Nah, ya boleh kita berusaha, tapi kita tetap yakin bahwa semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah setiap usaha kita terbaik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Niku harus kita yakini, Bapak Ibu. Jadi awake kita ini sudah berusaha terbaik, Allah pasti akan memberikan balasan terbaik. Dene kok mboten sesuai dengan keinginan kita, berarti keinginan Allah itu lebih baik, ya. Jadi apa yang kita pikirkan baik untuk kita belum tentu bagi Allah itu baik juga untuk kita, sehingga dipilihkan yang terbaik. Syaratnya adalah dalam segala sesuatu kita berusaha untuk beramal secara ihsan, insya Allah hasilnya juga hasil terbaik apapun yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani ilal ihsan, bahwa balasan kebaikan itu tiada lain adalah kebaikan. Kemudian ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita. Cuma kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil kita. Maka ada sering berpatokan, yo nek patokane Kanjeng Nabi 63
tahun ya. Ya nek patokannya statistik Trenggalek 74 tahun niku angka usia harapan hidup Kabupaten Trenggalek termasuk tinggi ya. Angka apa itu usia harapan hidup. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan kehidupan kita sehingga ketika suatu saat Allah memanggil kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Ngeten iki jenengan rumaos ajal niku pun cedhek napa sik suwi rumaos jenengan. Terus pundi? Jadi ngeten iki misalnya nggih enten materi ngeten iki membahas tentang ajal. Niku teng penggalih panjenengan niku kira-kira aku matiku sik suwi utawa matiku iki wis cedhek. Jenengan penggalih terus pundi? Mesti kaya isik suwi iki. Asline nggih arep apa niku ya pingine urip ning donya niku nggih rada suwi nggih. Kadang merasa belum siap gitu, merasa belum siap untuk menghadap Gusti Allah. Ning padahal menghadap Gusti Allah dipanggil Allah ya meninggal itu kita tidak bisa mengatur. Ini kadang pikirane menungso, yo biasane wong neng durenan iku meninggalnya yo usiane wis 70 luwe. Biasane arep mati ki yo lara-lara dhisik, gitu. Wis dadi upen-upenane anak-anak lagi kemudian meninggal. Kan ngoten nggih pikirane menungso nggih. Nggih. Ini Bapak Ibu sekalian, maka kita hari-hari kita berusaha sebaik mungkin setiap amaliah kita itu juga amaliah yang baik sehingga ketika sewaktu-waktu Allah itu memanggil kita, kita sudah punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua jamaah Al-Muhajirin menika sudah ditulis oleh Allah bahwa nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah sudah menetapkan tentang amal seseorang. Ya, kemudian Allah sudah menetapkan baik dan buruk. Baik dan buruk itu ada yang menerjemahkan dengan ujian dan nikmat, cobaan dan nikmat. Jadi manusia itu dalam hidupnya ya ning Gusti Allah ya dikei nikmat, diparingi ujian gitu. Walaupun dalam teori orang beriman tidak ada dalam satu kondisi orang iman itu yang jelek. Ning syaratnya iman. Orang beriman itu kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian musibah bersabar, dan itu baik semua. Bersyukur itu juga kebaikan, bersabar itu juga kebaikan. Walaupun orang memandang diberi nikmat itu bagus, dikai coba niku jelek. Tapi dalam kamus orang beriman tidak ada kamus napa istilahnya kejelekan itu. Semua adalah kebaikan. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah dia bersabar. Syaratnya ini nggih, segala sesuatu kondisinya dalam keadaan iman. Nah, awake dapat musibah kemudian bersabar, itu iman ada dalam diri kita. Neng nek dikai musibah, dikai greges telung dino, terus isine mau napa? Sambat nggih. Sambat kadang urip kok isine lara iki yo piye padahal sehat setahun lara telung dina ngoten nek ngomong wis kaya urip ki panggah lara kan ngoten nggih. Nggih. Maka kita harus berusaha nggih, kita semua berusaha nggih kula nggih. Nah, ini kan kula nuturi awak kula nggih. Jadi berusaha kita untuk senantiasa bersyukur dan sabar dalam segala hal yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tadi di penghujung hadis kan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian dia beramal ahli neraka meninggal. Maka ia masuk neraka. Nah, itu kalau harus kita hubungkan dengan banyak riwayat yang lain dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia itu kan setiap kebaikan dibalas kebaikan gitu.
Satu dosa nanti juga dibalas dosa, kecuali Allah memberikan rahmat, Allah memberikan maghfirah. Jadi kalau misalnya seseorang itu beramal dengan ahli surga panjang sampai tidak ada jarak dengan dia di surga, wah ahli surga. Kemudian dia beramal ahli buruk, beramal dengan dosa, kemudian dia meninggal, ya. Maka dia masuk neraka hatinya gitu. Ya, kalau dibalas ya iya, kalau dibalas dosanya itu dibalas neraka ya dia masuk neraka. Tapi ya untuk membalas dosa tadi itu. Bukan kok kemudian apa itu namanya kebaikan yang sekian panjang itu diabaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ya sedikit kebaikan itu dicatat sekecil apapun keburukan dia, dan itu kalau Allah ingin membalas ya dibalas. Kalau Allah ingin memberikan rahmat, dosanya dihapus. Tapi Allah adalah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah sebaik-baik memberikan hisab kepada manusia. Termasuk ada orang yang beramalan dengan ahli neraka, wis ahli neraka dia itu. Kemudian dia dengan amalan ahli surga meninggal, dia masuk surga, iya. Sing jatai neraka itu dibalas dengan neraka, yang jatai surga itu juga dibalas dengan surga. Kecuali Allah memberikan maghfirah sing amalan ahli neraka tadi. Jadi awake dhewe mboten sawedi, aku ngene iki kadung sregep ngaji, sregep ngibadah, so aku ge arep mati terus beramalan ahli neraka, saya kemudian masuk neraka. Ya. Tapi insya Allah kalau perjalanan hidup seseorang itu sudah ditapakinya dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah nanti menghadap Allah juga dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak perlu takut ya. Ya ndonga Gusti Allah kita minta napa menika nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita dalam sholat pun kan terus berdoa kepada Allah ya. Di surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita selalu minta kepada Allah diberikan petunjuk pada jalan yang lurus, termasuk nanti jalan yang lurus ujungnya adalah husnul khotimah. Maka seperti materi kemarin ya, materi kemarin kita bicara soal rukun Islam. Ketika kita hidup di zaman sekarang langsung Islam kita terima dengan utuh, dari waktu ke waktu tugas kita adalah memperbaiki rukun Islam itu, termasuk memperbaiki mentaksin sholat kita. Semakin sepuh sholatnya ya semakin sae, semakin khusyuk, semakin napa sregep nggih ya. Napa menika ning biasane nek wis sepuh gek sering lara-laranen boyoke wis kaku, tinggi lungguh ngadeg niku ya brangkangan niku nek tinggi salat ya jak suwi-suwi nggih angel nggih. Ya sing penting usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin kita melakukan amal saleh untuk memperbaiki apa itu namanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi segala sesuatu Allah itu Maha tahu, besok kita kayak apa Allah juga Maha tahu, ya. So awake dhewe mati kapan, kondisi piye itu Allah juga Maha tahu, ning kita tidak tahu sok piye. Tugas kita adalah menjemput takdir dengan amal-amal soleh. Semoga takdir kita adalah takdir kebaikan, dan kita tidak tahu. Kalau misalnya ada beberapa kajian, apa bisa takdir itu dirubah? Ya kalau Allah itu berkehendak, siapa yang mampu melarang? Terus awake dhewe arep merubah piye wong ade takdir yo ora ngerti. Sok piye arep merubah piye wong sesuk awake dhewe ora ngerti piye. Yang kita lakukan adalah sunatullahnya kita menjemput takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita yus husnudzon, catatane awake dhewe iki piye? Catatan sing apik. So awake dhewe mati piye? Insyaallah husnul khotimah. Ngoten mawon. Husnudzon dumateng Gusti Allah, dan kita sekarang berusaha dengan sebaik-baiknya beramal soleh.
Ngaten Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan hari ini wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha benar terkait dengan takdir Allah. Ya, kalau ada penjelasan yang kurang pas itu adalah kesalahan dan kekurangan dari pemahaman saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bersama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.